Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alaikal Ashabul Karim, kelas PAI 1E, Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam tahun 2022. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna untuk memenuhi tugas uji kinerja program Profesi Pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam tahun 2022. Hari ini tanggal 19 Juli 2022 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai tugas uji kinerja PPG PAI tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen pertama Ahmad Ega Juliano. Karel Ardiansa. Fatih Nur Hidayat. Hayum Imaniar Almadina. Muhammad Ferdi Santoso. Muhammad Reva Indra Ramadhani. Pradika Ahmadiansa. Reski Revana Aditya. Yoyo Ahmad Ramadhani. Hadir semua ya.
sebelum mulai pembelajaran dilihat dulu apa masih ada sampah berserakan. Kalau masih ada sampah, silakan buang ke tempat sampah. Jika kelasnya bersih, belajar menjadi nyaman. Sudah bersih. Dan dilihat di papan. Hari ini kita belajar tentang beriman kepada malaikat. Tujuan pembelajarannya supaya kalian mengenal malaikat. Supaya kalian mengenal malaikat. Kalian pernah melihat angin? Pernah? Apa warnanya angin? Transparan. Gak bisa dilihat ya? Bisa dilihat. Nah, hari ini kita belajar tentang sesuatu yang gak bisa dilihat oleh mata. Apa? Siapa? Malaikat. Siapa itu malaikat? Yang makhluk yang tidak bisa dilihat. Nah, untuk lebih mengenal malaikat, langsung lihat ke papan. Di sini Pak Guru akan memutarkan video, kalian amati, kalian cermati. Bisa ya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya aku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kelas 4 pelajaran ke-7, yaitu materi beriman kepada malaikat Allah. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mengenai makna beriman kepada malaikat Allah. Terus belajar ya, kami akan dulu. Jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Kita tidak mengetahuinya. Setiap apa yang terjadi di alam semesta, ada malaikat yang bertugas untuk menjaganya tetap berjalan. Jadi jumlah malaikat itu banyak sekali ya. Hanya Allah yang mengetahui sesungguhnya berapa jumlah yang sebenarnya. Kita tidak tahu, tapi yang pasti jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Nah, malaikat yang wajib kita ketahui jumlahnya hanya ada 10. Mereka adalah malaikat yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ada 10 malaikat ini yang memang wajib untuk kita ketahui, karena ini merupakan karena tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai tugas-tugas malaikat. Nah, tugas malaikat yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril ini dianggap sebagai pemimpin para malaikat. Beliau disebut juga guru, laki-laki yang suci, atau juga disebut ulul amin, adalah terpercaya, karena yang menemui para nabi dan menyampaikan wahyu dari Allah itu biasanya adalah malaikat Jibril, yang disebut roh terpercaya. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Nah,
malaikat Mikail ini tugasnya adalah menyampaikan rezeki. Jadi malaikat Mikail adalah malaikat yang membagikan rezeki kepada manusia. Begitu kalau buat hewan dan lain-lain di negeri ini. Nah, gelarnya dari malaikat Mikail ini namanya adalah Khalil, artinya pengatur rezeki. Kemudian yang ketiga, malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini tugasnya adalah mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Nah, gelarnya ini adalah Kiroman, artinya pencatat amal baik. Kemudian selanjutnya adalah malaikat Atid. Ini tugasnya adalah mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Beliau ini bergelar Katibin, artinya pencatat amal buruk. Oke, kita lanjut ya. Kemudian malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini adalah menjaga pintu surga. Nah, gelarnya adalah Muqarrabin, artinya yang mendekatkan. Gitu ya. Karena malaikat Malik ini tugasnya menjaga pintu surga. Gelarnya adalah Zabaniyah, artinya yang mendorong atau yang menolak. Kemudian malaikat Israel. Malaikat Israel ini adalah malaikat yang tugasnya adalah mencabut nyawa. Bergelarnya adalah Malakul Maut atau pencabut nyawa. Kemudian yang ke-8 ada malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya adalah memberikan pertanyaan di alam kubur. Malaikat Munkar ini bergelar Mubasyar, sedangkan malaikat Nakir ini bergelar Basyir. Keduanya berarti pembawa kabar gembira. Kemudian nomor 9 ini malaikat Israfil. Nah, tugasnya beliau itu adalah meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Dan gelarnya adalah Sirofim, artinya yang bernyala-nyala. Nah, ketika malaikat Israfil ini meniupkan sangkakala yang pertama kali, itu akan mengejutkan seluruh makhluk di muka bumi dan di alam semesta. Nah, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua kali, maka itu akan memusnahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan di alam semesta. Nah, kemudian ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang ketiga kali, maka itu akan membangkitkan semua roh-roh makhluk-makhluk. Nah, itulah. Nah, coba diperhatikan ya, di sini ada gambar. Allah menciptakan berbagai malaikat di muka bumi ini ya. Tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 10. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menerima keberadaan malaikat-malaikat tersebut? Nah, menerima keberadaan malaikat Jibril itu dilakukan dengan cara mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan wahyu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad.
Kemudian menerima keberadaan malaikat Mikail ini dilakukan dengan cara bersyukur atas segala rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena malaikat Mikail merupakan malaikat yang bertugas untuk mengatur rezeki seluruh umat manusia. Nah, menerima keberadaan malaikat Israfil ini dengan cara mempersiapkan diri dalam menghadapi hari kiamat dengan selalu beramal soleh dan berbuat baik, karena malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala saat hari kiamat telah tiba. Kemudian menerima keberadaan malaikat Israfil dilakukan dengan cara memilih kematian dengan selalu beramal saleh. Nah, yang namanya kematian itu pastinya akan dihadapi oleh seluruh makhluk Allah. Karena itu kita harus selalu bersiap-siap untuk menghadapinya. Kemudian menerima keberadaan malaikat Raqib dan Atid ini dilakukan dengan cara selalu memperhatikan tingkah laku untuk selalu berbuat baik. Kenapa? Karena ada dua malaikat. Yang pertama malaikat Raqib yang selalu mencatat amal baik kita, kemudian malaikat Atid yang selalu mencatat amal buruk kita. Karena itu kita harus selalu memperhatikan tingkah laku kita. Menerima keberadaan malaikat Munkar dan Nakir yaitu dilakukan dengan cara mengingat kematian dan memperbanyak amal yang akan menemani kita dalam kubur. Nah, ketika kita masuk ke alam kubur, maka yang akan menemani kita yaitu amal kita. Ketika amal kita banyak, maka dia akan menjadi sosok yang melindungi kita. Ketika amal kita sedikit, ya siapa yang bisa melindungi kita dalam kubur, ya maka kita akan menjadi sendirian. Kemudian menerima keberadaan malaikat Malik dan Ridwan ini dilakukan dengan cara memperbanyak amal, yaitu untuk mengantarkan kita ke pintu surga dan menghindarkan diri kita dari pintu neraka. Nah, di sini Mutiara itu berkata ada beberapa amalan yang disukai oleh para malaikat. Yang pertama, ada orang yang menuntut ilmu kemudian mengajarkannya. Contohnya siapa? Contohnya bapak dan ibu guru. Contohnya adalah kalian ya seorang pelajar. Kemudian dua, orang yang tidur dalam keadaan suci atau berwudu. Jadi kalau sebelum tidur, misalkan ya kalau sempat berwudu, itu adalah orang yang disukai oleh mereka. Kemudian orang yang menunggu waktu sholat dan berdiri di masjid setelah sholat. Jadi orang yang suka pergi ke masjid ya sholat, kemudian setelah sholat yang berzikir dulu ya tidak langsung pulang. Dan keempat, orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi mereka tidak suka kepada orang yang bersalawat, orang yang suka mengucapkan salawat ya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, orang yang sholat berjamaah di waktu subuh dan asar. Jadi orang yang suka berjamaah di waktu subuh dan asar itu sangat disukai oleh para malaikat. Kemudian nomor keenam, orang yang mendapatkan sab ketika sholat. Jadi ketika kita sholat, sabnya dirapatkan ya. Ketujuh, orang yang menjenguk orang sakit. Nah, orang yang suka menjenguk orang yang sakit juga ini sangat disukai oleh para malaikat. Nah, yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang itu. Jadi
sudah sangat bagus sekali. Ya, itu sangat bagus sekali. Para malaikat juga. Tapi tidak usah dibenar-benarkan ya. Tidak usah diberitahukan aku mendoakan kamu tidak usah. Ya, cukup kita doakan saja kebaikan bagi saudara kita. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya untuk selalu mempercayai keberadaan para malaikat. Assalamualaikum. Apakah sudah jelas? Apa ada yang masih perlu ditanyakan? Tidak. Ya. Saya kasih pertanyaan untuk kalian. Kalian langsung jawab. Sebutkan jumlah malaikat ada berapa? 10. Siapa yang bisa menyebutkan salah satunya? Saya. Ya, kamu. Malaikat Israfil. Israfil. Siapa? Ya. Jibril. Terus. Mikail. Mikail. Muka. Nakir. Pinter. Atid. Rokib. Siapa? Nabi. Selain itu. Israel. Siapa lagi? Mikail. Ya, wes. Jumlah malaikat ada 10. Itu tadi. Siapa lagi? Siapa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridho. Kalau sudah paham, di sini Pak Guru ada sebuah permainan namanya make a match. Ya, untuk mencocokkan kartu. Ini ada kartu, kamu cocokkan. Di sini ada tugas-tugas malaikat. Atau hikmah beriman kepada malaikat ya di sini. Kamu tinggal mencocokkan. Nah, ini hikmah beriman kepada malaikat siapa? Kamu tempel. Oh, ini ke Ridwan. Contoh, tempel sini. Kamu ngambil yang ini. Oh, ini malaikat Israfil. Berarti kamu tempel di sini. Bisa ya? Nah, kartunya saya aja, nanti satu-satu ambil. Bisa ya? Tetap sen aja. Ayat 9. Berarti terus saya acak saja, Wes. Ferdi, Rajudi. Terserah kamu ambil yang mana. Ambil, dibaca yang keras. Hadap sini. Dibaca. Tidak melakukan keburukan untuk terhindar dari api neraka dan dekat dengan surga. Berarti hikmah beriman kepada malaikat siapa? Ya, kamu tempel. Ini, kamu ngambil lem dulu. Ini lemnya. Kamu oles sedikit saja. Tempel. Sudah sedikit saja. Di mana? Ya, tempel. Sip. Duduk. Siapa? Fatih. Terserah ambil mana, Teh? Nanti pakai putih. Pakai cewek itu. Situ saja. Yang keras dibaca. Selalu berapa sore untuk menghindari api neraka. Berarti hikmah beriman kepada malaikat. Malik, ya pintar. Tempel. Sip. Tepuk tangan. Kamu. Sambil langsung yang atas. Sudah saya ajak. Takut melanggar. Kamu, maju. Ambil. Dibaca.
Yang mencabut nyawa siapa? Israel. Ya, nempel. Dingin saja. Mana Israel? Israel. Nah, ya. Sip, tepuk tangan. Ya, ya, belum ya? Iya. Ya, berarti beriman pada malaikat siapa itu? Yang membagi rezeki. Iya. Tepuk tangan. Siapa yang belum? Ayo. Baca. Berarti siapa? Dia malaikat sih. Sip, tepuk tangan. Kamu. Mempersiapkan diri menghadapi kiamat dengan selalu beramal saleh. Ya, berarti apa? Mengingat kiamat. Yang betul. Tepuk tangan. Ayo, kamu. Kawan dikira gara enak. Yang keras dibaca. Selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Ya. Malaikat siapa? Iya, tinggal satu. Iya. Sudah, duduk. Tepuk tangan. Tentang malaikat. Saya ulangi lagi, malaikat jumlahnya ada 10. Siapa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, Munkar, Nakir. Benar. Itu ya. Ini nama-nama malaikat. Dan ini tadi hikmah beriman kepada malaikat. Iman beriman kepada malaikat Israfil berarti dengan cara apa? Karena malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala tanda kiamat. Berarti kita selalu mengingat hari kiamat dan beramal yang baik. Itu tadi ya. Kamu sudah paham. Sekarang Pak Guru ada tugas. Di sini ada soal. Kamu kerjakan. Ya, waktunya 30 menit. Kamu kerjakan. Nggak boleh contekan ya. Ada yang kedoblan? Ya, kerjakan. Nggak boleh contekan, ada ke depan. Ya, sudah. Kerjakan.
2 menit lagi. Satu menit lagi. Waktunya sudah habis. Ketua kelas silakan dikumpulkan tugas temannya, taruh di meja kumpul ya. Hasil tugas kalian sudah saya nilai, nilainya sudah baik, bagus semua ya. Di atas KKM rata-rata 80, sudah bagus dan ditingkatkan lagi ya belajarnya. Nah, untuk materi hari ini masih ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham ya? Nah, untuk kegiatan belajar hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Minggu depan kalian pelajari tentang materi perilaku terpuji. Di rumah jangan lupa belajar, jangan lupa sholat. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum.